Shalom, kita akan masuki ibadah kita sore hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah kepada Dia. Marilah umatnya, hati berserahkan dalam kerendahan. Yang dimuliakan dalam surga siang malam, suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Dalam di malam pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati.
Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh
Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi aku
sebagai epistel untuk minggu ini tertulis pada Matius 24 ayat 45 sampai 51. Kita baca secara responsoria. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tunjukkan sembuhmu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu, ingat sekut waktumu. Surga sudah tersediaku, sungguh kekal, surga kekal. Janganlah kau pindah dahulu, hidup damai dan kekal. Tolonglah saudara kita yang terpuruk hidupnya. Ingat jangan kau biarkan dibunuhku saja. Surga sudah tersediaku, sungguh kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita seluruhnya. Warta Jemaat untuk kita minggu ini. Hari ini Minggu 7 Agustus 2022 adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah Allah adalah Hakim. 2. Pelayanan ibadah kebaktian minggu.
Pelayan ibadah hari ini 7 Agustus 2022 dapat dilihat dalam warta. Berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke depan. Hari ini Minggu 7 Agustus 2022 di kebaktian pagi, siang dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang diperuntukkan untuk Sekolah Tinggi Guru Huria, Bibilfro dan Diakonis HKBP Pusat. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 7 Agustus 2022 telah diterima menjadi jemaat dengan status jemaat parguru, yaitu keluarga Bapak Arlentinus Sitorus, Ibu Elizabeth Purnama Boru Pangaribuan beserta 1 orang anak perempuan. Alamat Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Blok FA6 nomor 9, wilayah Judea. Marilah kita doakan agar jemaat yang baru ini boleh menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. 3. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 7 Agustus 2022, keluarga Bapak Maruli Herianto Pangaribuan, Ibu Chandra Eva Boru Sihombing beserta 2 orang anak laki-laki, alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Gunung Jaya Wijaya 3, Blok B nomor 157, wilayah Yerusalem, pindah ke GKI Harapan Indah Bekasi. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. 4. Pertanggungan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 9 Agustus dan 10 Agustus 2022, jemaat kita mengadakan pertanggungan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanggungan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan. Dan tuan rumah adalah wilayah Kanaan. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Zaitun, Hermon, dan Nazaret. Tuan rumah adalah wilayah Nazaret. 5. PA Lansia Sedistrik 19 Bekasi. Pada hari Selasa 9 Agustus 2022 pukul 10 WIB pagi sampai dengan selesai bertempat di Gereja HKBP Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi akan mengadakan PA Lansia Sedistrik 19 Bekasi. Untuk itu dihimbau kepada Bapak dan Ibu jemaat gereja kita yang telah berumur minimal 60 tahun ke atas untuk dapat menghadiri ibadah tersebut, dan warta jemaat ini sekaligus sebagai undangan resmi. Marilah kita doakan agar acara ini berjalan dengan baik. Dalam perayaan 17 Agustus Anak Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dengan tema Merdeka Tetapi Tetap Setia kepada Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada tanggal 14, 20, dan 21 Agustus 2022 bertempat di gereja kita. Untuk informasi jenis perlombaan per horong 1, horong 2, dan horong 3 serta tempat pendaftaran akan diinformasikan di WA grup orang tua sekolah minggu dan di ibadah sekolah minggu. Marilah kita doakan agar acara ini berjalan dengan baik. 7. Konven pelayanan penuh waktu. Pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 9 pagi di HKBP Pejuang Resort Palmarum akan diadakan konven pelayan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. Ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 7 Agustus sampai 13 Agustus 2022 ada sebanyak 34 orang. Huria mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang
kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian warta jemaat dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6 dengan topik
Allah adalah hakim. Mazmur Asaf, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sepanjang sejarah gereja ada paling tidak 3 pandangan dari orang atau manusia terhadap kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Atau bahasa secara umum disebut ini kiamat. Kiamat, hampir semua agama mengakui bahwa akan ada hari yang terakhir, hari kiamat. Tetapi kita orang Kristen itu menyebutnya hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, sebagaimana dalam pengakuan kita, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya sebut tadi 3 kelompok memahami atau pandangan terhadap penghakiman terakhir ini atau kiamat ini. Kelompok yang pertama tidak percaya atau tidak peduli, tidak percaya ada hari terakhir, tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu akan datang kedua kali. Ini bukan saja hanya orang-orang ateis, tetapi orang yang di KTP-nya juga beragama atau yang di KTP-nya juga ada disebut Kristen, bisa saja di dalam kepercayaannya itu tidak ada. Kalau sudah selesai dari dunia ini ya sudah selesai, sehingga tidak mempercayai akan ada kebangkitan orang-orang yang mati, jiwa-jiwanya akan mengalami penghakiman. Dia tidak percaya. Oleh sebab itu dunia inilah saat terakhir, tidak ada lagi kehidupan sesudahnya. Karena itu nikmatilah dunia ini, nikmatilah nafsu sepuas-puasnya, nikmatilah keinginan-keinginan badani apa saja, sebab kalau sudah mati sudah berakhir, tidak ada lagi. Kata mereka, sekali lagi kata mereka ya, yang tidak percaya dengan hari penghakiman terakhir, yang tidak percaya dengan ada lagi kehidupan sesudah kematian di dunia ini. Kelompok yang kedua ini terbalik lagi, tetapi sama-sama ekstrim. Mereka ini sangat mempercayai, bahkan keponya tinggi banget. Keponya pingin taunya luar biasa sekali, karena keponya ini dia mau rahasia ini bisa terbuka. Dia seperti ahli tafsir mimpi. Kalau pemain-pemain togel katanya bisa menafsirkan mimpi. Ada buku 1000 tafsir mimpi. Jadi anak-anaknya, kalau orang tua ini di kampung kita sana pagi-pagi katanya dibariskan anak-anaknya itu, kalau 4 orang dibariskan 4 pagi-paginya. Hei kau, apa mimpimu? Begini Pak, begini. Ditafsir itu langsung, oh nomor sekian. Hei kau, apa mimpimu? Ditanya itu. Katanya bisa dicocok-cocokkan. Kalau kejadiannya begini, oh ya beginilah itu. Tentu nomor sekian.
Ada banyak juga yang mengaku diri sebagai teolog-teolog. Bahkan ada dari kalangan pendeta yang mencoba mendahului Tuhan Allah tentang hari parusia. Parusia itu hari terakhir penghakiman Kristus kedua kali. Ada yang mencoba menafsirkan itu, sehingga dengan beraninya mempublikasikan, berkata kepada banyak orang, berkata kepada jemaatnya, saya sudah dibisikin oleh Tuhan Allah bahwa hari kiamat, hari terakhir penghakiman dunia ini akan datang jatuh tiba pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Hampir setiap zaman, era ada seperti itu. Dan bukan hanya di Indonesia yang sering percaya dengan mitos-mitos, tetapi juga orang Amerika pernah terjebak. Ketika seorang yang mengaku pendeta berkata begitu terhadap umatnya, mungkin tadinya dengan bermaksud baik supaya umatnya ini bertobat karena tidak lama lagi, hanya hitung bulan, ini akan kiamat dunia ini, bertobatlah. Mungkin tadinya begitu, tetapi keceplosan atau bagaimana sampai hilang nalar, hilang kepercayaan, hilang ingatannya, lupa apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 24:25, tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya itu bukan urusanmu untuk menafsir-nafsir kapan itu hari kiamat. Dalam 1 Tesalonik 5, dia seperti maling yang datang di malam hari, tidak ada orang tahu kapan dia datang. Kalau ada orang tahu, tentu akan dipersiapkan menangkal maling ini. Tetapi tidak ada yang tahu. Karena itu bukan urusan kita untuk mengetahuinya. Itu sebabnya pada golongan kelompok yang ketiga ini, dia percaya parusia, penghakiman itu akan datang, tiba pada waktunya. Kapan? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan saya. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Maka pakailah hidup ini sebagai anugerah untuk berbuat yang baik. Sebab kita tidak tahu kapan itu kiamat akan datang. Juga tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita masih hidup, itu adalah anugerah, kesempatan yang terbaik untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab soal kematian itu merupakan misteri. Ada yang berumur 1 hari, ada bahkan yang masih di kandungan, ada yang berumur 10 tahun, ada kematian yang berumur 50 tahun, bahkan sampai sudah sakit-sakitan puluhan tahun masih hidup. Tetapi semua orang pasti mati. Cuma kapan kematian kita tidak tahu. Ada yang tiba-tiba juga meninggal. Masih asik olahraga, pemain sepak bola, di lapangan, tidak ada sesuatu, jatuh, mati. Di kesempatan untuk bertobat adalah hari ini. Kesempatan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hari ini. Jangan tunggu sampai besok. Tuhan adalah hakim yang adil. Itulah tema minggu ini. Kalau disebut soal hakim, mungkin kita akan berpikir soal hakim yang biasa kita lihat, atau di antara kita ada profesi hakim atau sekolah hakim, tetapi keadilan Tuhan sungguh berbeda dengan apa yang biasa terjadi dalam dunia ini.
Di sini disebutkan dalam Mazmur Asaf ini, dalam firman Tuhan, bahwa dia akan datang seperti bagaikan api untuk menghakimi. Dia menguasai semua alam dan memanggil alam, berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Penghakiman ini jelas. Siapa yang akan dihakimi? Semua. Hanya penghakimannya. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Ini keistimewaan kita. Bukan untuk disombongkan, tetapi kita harus bangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Yohanes 6 ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya, itu syaratnya itu dulu, pertama percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, di mana Marta dan Maria sudah menangis bersedih karena kematian dari saudaranya Lazarus. Dan di sana Yesus datang. Dia mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini jelas. Berarti dunia ini bukanlah kata terakhir bagi orang percaya. Memang benar semua kita harus meninggalkan dunia ini. Semua harus mati. Tetapi sesudah itu ada kekekalan. Hidup kekal atau kematian kekal, surga atau neraka. Kalaupun kita bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun hidup di dunia ini, itu sifatnya masih sementara dibandingkan kekekalan yang akan Tuhan berikan. Kekekalan yang dimaksud barang siapa percaya kepadaku. Percaya di sini adalah setia mengandalkan Tuhan saja. Percaya akan karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan lewat pengorbanan, lewat kematian Yesus di kayu salib. Tetapi saudara, bukan hanya soal surga saja mau kita bicarakan. Justru di saat kita hidup di dunia ini, satu dari 7 permintaan dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sederhana sekali, jadilah kehendak Tuhan di bumi ini, di dalam hidupku, seperti di sorga. Jadi kalau kita menyebut doa ini, menyampaikan doa ini, kehendak Tuhan itu adalah shalomnya, damai sejahteranya di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dunia ini. Sebagaimana di sorga, di mana tidak ada lagi galau putus asa, tidak ada lagi kebencian, dendam di sana. Tuhan Yesus yang mengajarkan itu. Jadi kita bukan hanya berbicara soal surga saja, tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini, mewujudkan kerajaan Allah itu adalah visi gereja, dan itulah kehendak Tuhan. Berlaku juga untuk kita. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang galau ya, mengalami beban berat,
mengalami pergumulan yang mungkin saudara rahasiakan dari orang tua, dari teman, dari pasangan. Tuhan tahu segala hal. Itu sebabnya dalam apa yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 dan 13, datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah hakim yang agung, mendengar kata hakim ini, itu tentu soal hukuman, putusan hukuman. Kita merasa takut, tetapi Tuhan kita itu, ketika kita datang, ingat dalam pengakuan dosa, pertama disebutkan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dan liturgi kita ketika menyampaikan dosa itu adalah dosa kita, dosamu, dosaku. Dan sesudah itu ada musik, iringan musik, sekaligus juga kita yang tahu dosa-dosa apa yang tersimpan. Tuhan setiap saat mau mendengar, Tuhan setiap saat mau mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang percaya dan mengaku akan dosanya, disitulah janji Tuhan itu datang. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, walaupun merah seperti darah, akan putih seperti salju. Ini janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni. Apakah kita berada pada posisi yang sering sekali mendukakan hati Tuhan, sering sekali menyakiti hati teman, atau kita orang yang tersakiti, orang yang memiliki beban berat? Datanglah kepada Tuhan. Janji Tuhan itu memberikan kelegaan, sebab Dia adalah hakim yang sangat solider, mengidentikan dirinya terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang datang berseru berteriak kepadanya, terhadap orang-orang yang menangis akan dosa-dosanya. Dan Yesus, jaminannya sebagaimana di kayu salib itu, setiap saat memberikan sukacita, kelegaan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan adalah Allah yang adil, yang menghakimi dunia ini. Tuhan, kami sadar kami ini adalah orang-orang yang bergelimang di dalam dosa. Kami datang mengaku kepadamu Tuhan, dan kami percaya juga akan keampunan dosa-dosa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Karena itu berikanlah iman yang kuat kepada kami, iman yang kokoh untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan saja di dalam kehidupan kami ini, agar kami bisa mempergunakan kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anugerah untuk berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lemah, yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Tolong Tuhan Engkau berkati segala obat yang sudah dia makan, berkati para medis, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk mereka, terutama untuk menguatkan semangatnya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, apapun beban kami baik secara pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah dunia ini, kami mohon kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan juga mengingatkan kami bahwa sukacita yang kami peroleh sumbernya hanya kepada Tuhan saja, dari Tuhan saja. Dan agar kami semakin bijak
untuk memakai hari-hari kami sedemikian rupa, supaya setiap saat hidup kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sebagaimana warta jemaat tadi. Kita bernyanyi. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.